Keesokan harinya tampak terlihat seperti biasa. Laras dan Dewi yang kemarin terlihat marah pada Tuan Sultan, kali ini menyambut Tuan Sultan dengan senyuman. "Mas Sultan, Mas sudah bangun," kata Laras. Dewi kemudian menyambung perkataan Laras. "Mas hari ini rencana mau kemana?" kata Dewi disertai senyuman di bibirnya. Sebenarnya Tuan Sultan tampak heran dengan sikap Laras dan Dewi yang tiba-tiba tersenyum padanya. Padahal dia tahu betul, kemarin Laras dan Dewi sangat marah. Tetapi dia tetap berpikir positif. Mungkin karena Laras dan Dewi mengerti dan bisa menerima keputusannya itu. Tuan Sultan duduk di meja makan dan berkata, "Hari ini aku akan berkeliling melihat para pekerja. Rasanya sudah lama sekali aku tidak mengunjungi mereka. Oh ya, jangan lupa siapkan beberapa makanan ringan untuk mereka." Sejak menikah dengan Nirmala, itulah salah satu perubahan sikap Tuan Sultan terhadap para pekerjanya. Dia rajin mengunjungi mereka dan memberinya makanan ringan. Tentu semua para pekerja sangat bahagia dengan perubahan sikap Tuan Sultan. Meski begitu, mereka tetap bersikap sangat hormat kepada Tuan Sultan. Setelah sarapan bersama istri-istrinya, Tuan Sultan dan dua pengawalnya pergi mengunjungi para pekerjanya. "Bagaimana tanaman kali ini, Pak Tris?" "Semua bagus kan?" kata Tuan Sultan kepada salah satu pekerjanya. Pak Tris yang dibantu salah satu anak laki-lakinya berkata, "Semua bagus, Tuan. Ini juga berkat bantuan Tuan yang sudah menyediakan pupuk gratis untuk kami." Tuan Sultan tersenyum dan kembali berkata, "Syukurlah kalau begitu, Pak Tris." Setelah memberikan beberapa makanan ringan untuk Pak Tris dan keluarganya, Tuan Sultan berkata, "Baik, Pak Tris, saya akan berkunjung ke tempat yang lain." Namun ketika Tuan Sultan hendak menunggangi kuda kesayangannya, tiba-tiba Patris memanggilnya. "Tuan Sultan." Tuan Sultan melihat Patris dan berkata, "Ada apa, Patris? Apakah ada yang kurang?" Sambil sesekali tertunduk, Patris berkata, "Semua cukup, Tuan. Terima kasih, Tuan. Tuan Sultan sudah memperhatikan kami." Tuan Sultan kemudian tersenyum dan berkata, "Jangan berlebihan, Patris." Lalu Patris kembali berkata, "Oh ya Tuan, maaf. Bagaimana keadaan Tuan Arya, anak Tuan Sultan?" Tuan Sultan berkata, "Berkat doa semua orang, anakku Arya saat ini sudah kembali sehat, Patris." Patris tersenyum lalu berkata sambil menunduk, "Syukurlah Tuan." Setelah mengunjungi semua para pekerjanya, Tuan Sultan dan kedua pengawalnya pergi ke sungai untuk memancing ikan. Saat asik memancing ikan, salah satu pengawal Tuan Sultan yang bernama Joko berkata, "Tuan, kami sangat bahagia melihat perubahan pada diri Tuan. Sejak menikah dengan Nyonya Nirmala, Tuan Sultan banyak mengalami perubahan. Dan semua orang yang dulunya selalu menganggap Tuan Sultan kejam, saat ini begitu kagum kepada Tuan."
Tuan Sultan tersenyum dan berkata, "Ini semua karena Nirmala. Dia banyak mengajarkan hal baik padaku." Joko kembali berkata, "Tuan benar, Nyonya Nirmala memang sangat baik. Tuan Sultan beruntung menikah dengannya dan Nyonya Nirmala pun sangat beruntung bisa menikah dengan Tuan Sultan." Tuan Sultan seperti sedang memikirkan sesuatu, tanpa berkata apapun. Setelah hampir sejam mereka di pinggir sungai itu memancing ikan, Tuan Sultan kemudian mengajak kedua pengawalnya untuk kembali ke rumah. Saat sampai di rumah, Tuan Sultan melihat ketiga istrinya sedang berbincang-bincang. Tentu hal itu adalah pemandangan yang sangat membuat Tuan Sultan bahagia. Laras dan Dewi langsung berdiri dan mendekati Tuan Sultan. Laras berkata, "Dari mana saja, Mas? Kenapa baru pulang?" Tuan Sultan berkata, "Seperti biasa, aku pergi memancing." Kini Dewi yang berkata, "Ya ampun, Mas. Gara-gara memancing kamu sampai lupa pulang untuk makan siang." Tuan Sultan kemudian melihat Nirmala yang sedang duduk sambil memangku anaknya, lalu berkata, "Aku sudah makan siang." Laras dan Dewi tampak bingung. "Makan siang? Makan siang di mana, Mas?" Tuan Sultan berjalan mendekati Nirmala dan mencium anaknya sambil berkata, "Tadi saat aku mengunjungi ayah Nirmala, tak lama kemudian ibu Nirmala membawa rantang yang berisikan makanan. Lalu kami makan siang bersama." Mendengar perkataan Tuan Sultan, Nirmala tersenyum. Dia tampak bahagia karena suaminya makan siang bersama orang tuanya. Sementara Laras dan Dewi mengerutkan keningnya lalu berkata, "Makan siang bersama mereka?" Tuan Sultan menjawab dengan tegas, "Iya." Dewi kembali berkata, "Tapi Mas, lauknya?" Tuan Sultan tersenyum dan berkata, "Hanya ada nasi panas dan lauknya ikan kering dimasak dengan irisan bawang, cabai, dan tomat, itu saja. Tapi rasanya sungguh luar biasa. Aku belum pernah makan lauk seperti itu yang membuatku berkeringat menambah berkali-kali." Nirmala semakin bahagia mendengar cerita suaminya itu. Lalu Tuan Sultan kembali berkata, "Sepertinya aku akan membawakan beberapa karung beras ke rumah orang tua Nirmala. Karena aku akan sering-sering ke sana untuk makan bersama mereka. Jadi, kalian tidak perlu lagi repot-repot memasak untukku." Nirmala yang tersenyum mendengar perkataan suaminya berkata, "Ya ampun Mas, itu kan hanya makanan sederhana. Mbak Laras dan Mbak Dewi pasti bisa memasaknya juga untuk Mas." Tuan Sultan membelai rambut panjang Nirmala dan berkata, "Bagaimana jika kamu yang memasaknya untukku? Pasti rasanya tak jauh berbeda dari masakan ibumu kan?" Nirmala tersenyum dan berkata, "Iya Mas, jika Arya tidak rewel, aku yang akan memasaknya untuk Mas Sultan."
Lagi-lagi ekspresi wajah Laras dan Dewi terlihat marah. Namun ketika Tuan Sultan melihat mereka, dengan cepat Laras dan Dewi tersenyum. Laras dan Dewi berjalan dan duduk di dekat suami mereka. Laras kemudian berkata, "Iya mas, masakan Nirmala pasti sangat lezat. Jadi, kamu tidak perlu repot-repot membawa beras berkarung-karung ke sana. Apalagi makan di rumah mereka." Kali ini Tuan Sultan berkata, "Tapi Laras, makan di sana itu rasanya sangat berbeda. Apalagi makan di tengah-tengah sawah." Laras dan Dewi kali ini diam saja, mendengar ucapan Tuan Sultan. Sementara Nirmala terpaksa tersenyum. Dia mengerti maksud perkataan Laras. Dewi menambahkan perkataan Laras. "Iya mas, apalagi kalau hanya irisan bawang, cabai, dan tomat. Itu sih membuatnya sangat mudah mas. Sambil memejamkan mata pun jadi." Ketika Tuan Sultan ingin mengatakan sesuatu, dengan cepat Nirmala mencubit perut Tuan Sultan yang membuat Tuan Sultan terperanjat. Laras dan Dewi serentak berkata, "Ada apa mas?" Tuan Sultan memegang perutnya dan berkata, "Tidak ada apa-apa. Sepertinya hanya semut kecil yang menggigit perutku." Lalu melirik Nirmala yang hanya tertunduk seakan tidak tahu apapun, sambil menahan tawa. Suatu malam ketika semua orang sedang tertidur, Dewi datang ke kamar Laras. Tetapi saat berada di dalam kamar Laras, Dewi tidak menemukan Laras di kamarnya. Dewi pun mencoba mencarinya di dapur. Namun Dewi juga tidak melihat Laras di sana. Dewi semakin penasaran. Kemana Laras pergi? Setelah mencari Laras di semua sudut rumah, Dewi belum juga menemukan keberadaan Laras. Karena sangat penasaran, Dewi akhirnya mencoba melihat keluar rumah melalui kaca jendela. Meski sulit baginya, karena di luar keadaan sangat gelap. Hingga akhirnya, tanpa disengaja Dewi melihat sesuatu seperti sosok manusia berjalan di tengah kegelapan. Karena sangat penasaran, Dewi pun memberanikan diri untuk keluar dari rumah dan mencari sosok yang tadi dia lihat.